Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arisya Ramadhani, kelas 1B dengan NIM 250310057 dalam prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Selau. Pada video kali ini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema diabetes, subtema pokok diabetes mellitus dengan subpokok yaitu konsep diabetes mellitus. Eh, Metode saya dalam penyuluhan ini yaitu bicara tatap muka dengan bantuan bantuan alat yaitu ada leaflet, booklet, dan lembar balik. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bakal bersama teman saya yaitu Tegar Surya Alam, jadi siapa? jadi pasien Oke, namanya siapa? Surya. Oke. Nah, di sini video ini kali ini itu tentang penyuluhan. Nah, penyuluhannya tentang diabetes mellitus. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, saksi. Nomor 32. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Boleh tanya saya dulu namanya? Namanya Surya. Oke, umurnya berapa? 52. Oke. Pekerjaannya seperti Bengkel, Pak. kerja di bengkel. Iya, Bengkel apa? Bengkel mobil. Iya. Di- Keluhan Bapak kenapa? Saya kan sempat periksa ke Puskesmas 3 bulan kemarin. Ya, setelah 3 bulan, saya itu berat badannya tambah turun. Gimana ya? Eh, Konsumsi air naik nggak? Naik. Naik. Oke. Kalau pas kencing lebih sering dari biasanya? Iya, sering begitu. Oke, baik. Kata dokter, Bapak kenapa? Katanya sih diabetes. Diabetes apa sih? Oh, oke. Ini Pak, saya punya ini, punya eh, ini tolong diperhatikan ya Pak. Iya. Ini karena Bapak tuh kena diabetes. Jadi kita mengenal diabetes itu apa. Nah, kat- bisa diingat dulu, kita tidak, kata dokter Gia Pratama, kita tidak pernah tahu kapan pankreas kita akan ngambek. Nah, kita tidak mau bikin insulin lagi, nggak mau bikin insulin lagi. Kita juga nggak tahu kapan sel-sel tubuh akan resisten terhadap insulin. Tapi saat itu terjadi makanya lahirlah penyakit bernama diabetes, sang induk dari segala macam penyakit. Nah, kita pelajarin dulu apa sih diabetes dan kenapa dokter Gia itu sangat mengatakan eh, penyakit sang penyakit induk dari segala macam penyakit. Oke, ini dari awal dulu kita kenalan dulu nih diabetes apa. Nih, menurut WHO, diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar atau glukosa atau di kita sebut itu nama lainnya gula Iya, iya. dalam darah yang seiring waktu dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Nah, jenis yang paling umum itu adalah tipe 2. Walaupun saya boleh tanya, kemarin dokter bilang diabetesnya tipe berapa? Tipe 2. Oh, tipe 2. Oke. Nah, dilanjut ya Pak. Karena ini biasanya terjadi pada orang dewasa Iya. yang umurnya udah mulai ke masa senja.
Mulai gitu. Yang timbul ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin dan atau tidak memproduksi cukup insulin. Bapak tahu insulin itu apa? Insulin apa sih? Nah, insulin itu eh, hormon tubuh yang mengatur gula darah. Nah, Bapak itu hatinya udah mulai tidak mau produksi insulin yang cukup. Jadinya kadar glukosa dalam tubuh Bapak itu mulai tidak terkendali. Nah, itu menyebabkan dalam tubuh darah itu membawa gula dalam tubuh. Itu yang menyebabkan Bapak didiagnosis diabetes. Nah, diabetes itu menurut Amerika Diabetes Association adalah penyakit yang diakibatkan terganggunya proses metabolisme glukosa dalam tubuh yang disertai berbagai kelainan metabolis akibat gangguan hormonal yang menyebabkan berbagai komplikasi kronis pada otak, ginjal, dan pembuluh darah sama seperti yang dikatakan WHO disertai lesu pada membran paresis itu pembuluh darah dengan kata hiperglisemia atau lebih banyak gula. Nah, Bapak Bapak bilang untuk Bapak sempat bilang berat badannya turun, lebih banyak kencing, sama lebih banyak minum. Nah, itu gejala-gejala klasik atau trias klasik dari DM. Nah, kita harus tahu dulu eh, kenapa kenapa tiga itu menjadi ini. Nih, kita sebutnya 3DM yaitu poloria, poliuria, polidipsia, sama polifagia. Yang pertama, poliporia, banyak kencing. Seiring buang yaitu seiring buang air kecil, terutama sering buang air kecil, terutama intensitasnya meningkat pada malam hari. Berarti Bapak waktu malam lebih sering kencing kan? Iya, pantesan kalau lagi tidur itu suka bangun sendiri karena belum buang air kecil. Oke. Terus ada polidipsia, minum. Jadi rasa haus yang terus-menerus muncul karena tubuh mengalami dehidrasi dengan akibat terlalu banyak mengeluarkan urin. Nah, akibat dari lebih banyak kencing terjadi polidipsia, lebih banyak minum, apakah lebih banyak kencing, tubuh lebih banyak butuh air. Nah, yang terakhir ada polifagia, banyak makan, cepat merasa lapar karena sel-sel tubuh gugur dan energi akibat glukosa tertahan di dalam tubuh darah yang tidak bisa terserap sel. Pak, tadi kan bilangnya turun badan, tapi merasa lebih banyak makan. Iya, Nah, Bapak tuh kena ini loh. Ketiga ini kan udah itu udah ada nih. Berarti Bapak udah terkena diabetes. Nah, saya tambah misalkan ini ada tambahan. Nah, ini tadi Bapak penurunan berat badan secara drastis. Bapak penyebabnya yang jelas. Walaupun Bapak mau lebih banyak makan, tapi berat badannya turun. iya. Seiring. Bapak pas nih itu yang kedua itu tubuh sering terasa cepat lelah, pas dan kurang bertenaga. Bapak pas kerja di bengkel, apakah lebih sering istirahat daripada dulu? Iya. Oke, ini berarti sama. Terus pandangan mata sering kabur secara mendadak. Sering nggak? Iya tuh Pak, kalau saya pasang kabel di mobil sih Pak, itu pandangan kayak Tiba-tiba kabur. gimana ya kayak Nah, gitu. iya. Nah, Papa udah ada luka belum nih setelah beberapa ini pada kulit Udah, yang sangat lambat sembuhnya udah atau sering oh di kaki.
Oke, Pak. Mulai sekarang Bapak udah mulai harus mulai perawatan, dicek soal tadi kaki itu soalnya Bapak tuh udah harus itu di itu dirawat untuk lukanya karena lukanya itu sudah mulai lambat untuk sembuh sama nanti lebih sering infeksi. Nah, kalau telat ditangani itu kaki Bapak bisa diamputasi. Yang terakhir itu sering merasa kesemutan, bebal atau bebal di area ujung tangan dan kaki. Bapak udah merasakan? Iya, berasa. Oke, itu udah kelihatan tuh gejala-gejalanya. Nah, Bapak tuh udah ini. Jadi Bapak kan bilang mas tipe 2 kan? Nah, ini masuknya klasifikasi diabetes mellitus tipe 2. Menurut eh, menurut ahli, tipe 2 itu diabetes ini disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta atau jaringan perifer untuk menghambat produksi glukos seharian atau kita sering sebutnya insulin. Jadi karena kegagalan itu penghasilan sel insulin, jadi tubuh itu mulai merasa ini glukosanya itu mulai tidak terkendali. Jumlah insulinnya berapa, glukosanya lebih. Jadi udah mulai kalah. Lalu kita ke meletus tipe 1. Bentar ya Pak, kaki soalnya ini. Yaitu meletus. Oke, oke, Pak. Untuk, nah, mulai sekarang tuh Bapak harus jaga pola makan, jaga tuh mudah mulai sering olahraga lah. Karena sesuai kata dokter Tirta, kurangi gula dan karbohidrat olahan, ganti yang lebih kompleks. Maksud apa? Maksudnya apa? Misalkan eh, gini, kita eh, nah di sini kita pakai tipe dietnya itu diet 3J, prinsip 3J. Infeksi apa itu? 3J itu yaitu mengatur jumlah kalori, jadwal makan, sama jenis makanannya. Nah, jumlah kalori yaitu jumlah makanan yang dikonsumsi harian. Udah mulai harus ditakar atau mau kurangin nanti itu. Nah, jadwal makan, pasien harus makan secara terjadwal dan disiplin guna untuk menghindari kekosongan lambung. Jadi, Bapak tuh nggak boleh misalkan lebih lagi banyak kerjaan nih di bengkel. Iya. Oh, makanya nanti dulu di itu apa ya? Makanya di ini dulu di stop. Nanti dulu aja. Nanti agak sorean. Udah sekarang mulai sekarang udah jangan pembagiannya tuh bisa jadi 6. 3 kali makan besar yaitu makan sarapan, makan siang, sama makan malam. Nah, dan 2 hingga 3 kali selingan atau cemilan. Tapi cemilannya harus diatur, jangan yang manis-manis. Soalnya tubuh kita udah mulai harus dikendalikan glukosanya. Jadi bahan makan untuk lalu jenis bahan makanannya udah harus mulai dipilih tuh makanan yang ramah terhadap indeks udah indeks glikemiknya atau biar tidak cepat naik kenaikan gula darahnya. Kalau minum es teh jumbo kan pas siang-siang itu seger gimana tuh masih boleh apa enggak? Kalau Oh, aduh Pak, yang kayak gitu kan biasanya gulanya tinggi, udah harus kurangin. Kan daripada Bapak beli, kenapa nggak buat beli? Jadi ya
terus misalkan masih mau tetap manis, ganti gulanya pakai misalkan pakai madunya tapi yang madu asli, jangan yang di biasanya di toko-toko itu kan biasanya masih ada gulanya tuh. Nah, belinya madu asli dari ininya peternakan lebahnya. Nah, kalau enggak, Bapak pakai stevia. Nah, biasanya kan stevia itu kecil tuh, segini. Eh, nah, Kak, stevia itu udah manis banget. Jadi cukup satu tetes aja, dah itu dah manis. Jangan kelebihan, manisan nanti. Nanti umur sendiri, misalnya. Nah, yang dianjurkan nih, ini contoh yang dianjurkan itu karbohidrat yang kompleks, nasi merah, kentang rebus dengan kulit atau oatmeal. Terus sayurannya yang tinggi serat, kayak bayam, sawi, terus ikan, daging ayam, tanpa kulit. Nanti bumbunya juga harus diatur supaya kada nggak malah dari penyakit diabetes tiba-tiba juga asam urat kan nggak mau kan. Jadi di itu Kalau dibatasi. kalau siang-siang sih Bang, di bengkel itu kan ada jadwal makan siang. Hmm. Kalau jadwal makan siang itu sudah diatur Bang. Jadi kalau siang-siang itu nasi Padang sama isi jumbo. Waduh, sudah sekali tuh. Nah, gini, aku udah mulai harus ngurangin yang kayak gitu. Soalnya Bapak udah karena nasi Padang sama itu udah udah tinggi tuh gulanya, udah tinggi kadar gulanya, apalagi kalau biasanya nasi Padang itu nasinya banyak banget kan. Iya. Nah, itu udah mulai harus dikurangi tuh. Tuh, saya dibatasi nih nasi putih panas, udah mulai dari itu mie instan, kasih terus roti puri, buah-buahan yang terlalu manis seperti durian sama mangga matang. Waduh, ini udah mulai harus dibatasi. Nah, yang dihindari itu ada juga, yaitu makanan minuman yang mengandung gula murni tinggi seperti sirup, minuman bersoda, kue manis, es krim, serta makanan yang digoreng dengan tepung tebal kayak chicken dan lain sebagainya. Termasuk steak jumbo yang biasa di pinggiran jalan. Nah, ini contoh menunya di sini tuh nasi sayur, ini buah-buahan, ini ada tempe di sini. Nah, ini nasinya nasi jagung, terus ada daging ayam, ininya ada sayur-sayuran. Terus ini sayur-sayuran, nasinya cuma segini aja cukup, daging ayam, terus tempe, tempenya tempe bacem nggak apa-apa. Nah, itu Bapak udah mengerti? Oke, Mbak, saya kasih buku sama di kelas ini. Bapak kalau misalkan masih bingung boleh baca. Kalau masih butuh dan selalu setiap sebulan sekali selalu tetap harus konsultasi ke dokter, dicek gula darahnya, apakah aman, apakah enggak. Dan terus untuk luka di kaki, Bapak juga harus dirawat, soalnya takutnya nanti infeksi atau apa. Kan nggak mau kan, Bapak kehilangan tato kaki Bapak. Oke, terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Oke, udah begitu saja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.